Nampak. Nah, ada dua yang baris itu, ada yang mutasil, ada yang Munfasil. Munfasil, ada yang mubtasil. jangan terbalik-balik, ada Mutasil, 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 munfasil. Munfasil. Munfasil ya. Nah, domir yang mustatir ada dua juga. Ada yang Wujuban dan sama jawazan. ada yang jawaban. Nah, jawazan. Nah, sekarang di halaman 45 di buku Ibu, warna merah atau warna hijau? Hijau. Saya apa ya? Bab 1 pembagian i'rab. Pembagian i'rab. Nah, orang kalau belajar nahwu dia harus pandai mengi'rab. Indikasinya orang bisa paham ilmu nahwu, dia bisa mengi'rab. Indikasi orang paham belajar ilmu shorof, dia bisa mentasrif. Nah, gitu. Ini di bab 1 pembagian i'rab. I'rab sendiri itu artinya menganalisa sebenarnya. Menganalisa. Menjabarkan. Tapi pengertian di sini disebutkan i'rab adalah perubahan harokat akhir suatu kata sesuai dengan kedudukan kata itu dalam kalimat. Jadi yang berubah apanya, Bu? Harokat Kata akhir. terakhir. Harokat akhir. Harokat terakhir. Harokat akhir atau bangunan akhir dari kata. Kenapa dia berubah? Karena kedudukannya berbeda-beda. Karena berbeda-beda. Beda. Ya. Yang membuat harokat itu berubah-ubah kedudukannya. Kedudukan atau jabatan. Kalau orang kerja ada direktur, ada manajer, ada lagi apa lagi, Bu? Ada supervisor, macam-macam. Kan jabatannya kedudukannya berbeda-beda tuh, betul? Pertanyaannya gajinya sama atau beda? Beda. Beda. Tuh. Bu Casyana dulu golongannya 5A. Enggak ada 5. Oh, enggak ada ya? Kelebihan. Kelebihan. Alhamdulillah. Golongan kaum Beda, musik. jabatannya beda. Nah, sama. I'rab juga begitu. Kedudukannya berbeda-beda. Maka perubahan harokatnya juga berbeda-beda gitu. Nah, di i'rab sendiri perubahan harokat itu hanya ada 4. Hanya ada 4. Nah, yang pertama rofa. Apa itu rofa? Nanti dijelaskan. Yang kedua nasob. Yang ketiga jar. Yang keempat jazm. Tuh. Jadi cuma ada 4 tuh i'rab. Rofa, nasab, jazm. Rofa, nasob, jar atau jazm. Rofa itu disebut juga marfu, boleh. Karena isim atau fi'il mudhari yang i'rabnya rofa disebutnya marfu. Jadi dalam kurung rofa dalam kurung marfu. Nasab dalam kurung mansub. Jar dalam kurung majrur. Jazm dalam kurung majzum. Ada 4. Nah, ini di sini dijelaskan nih. Apa saja itu? Ya kan? Apa itu rofa? Rofa itu adalah perubahan harokat akhir
atau bangunan akhir kata yang tandanya dengan doma. Saya ulang lagi. Apa itu i'rab rofa? I'rab rofa itu adalah perubahan harokat akhir atau bangunan akhir suatu kata yang tandanya dengan domah. Itulah disebut rofa. Paham sampai di sini, Bu? Paham ya? Nah, yang rofa itu untuk isim dan fiil. Dalam kurung fiilnya fiil mudhari. Bu boleh tambahkan di situ. Karena fiil maudhi nggak mungkin rofa. Fiil amr nggak mungkin juga rofa. Nggak mungkin. Khusus mudhari Ustadz ya. Khusus only mudhari. Iya. Ya. Ini contoh ya. Coba. Kitabun. Tuh, tandanya dengan apa tuh akhirnya? Hurbanya. Domatain. Domatain. Nah, ini rofa namanya nih. Isim bukan nih? Sim. Masjidun. Oke. Ya. Miknasatun. Rofa kan? Iya. Rofa. Isim. Nah, sekarang yang fiil, ini kan untuk isim nih. Tuh, Iya. Ya kan ini untuk isim. Sekarang untuk fiil. Untuk fiil contohnya yaktubu. Nah, nih. Yasjudu. Yaknusu. Beli nomor XL. Nanti fotoin kata. Yaktubu. Fiil kan, Bu? Ya. Fiilnya fiil apa? Mudhari. Ujungnya apa? Doma. Yasjudu. Doma. Yaknusu. Doma juga. Makanya i'rab rofa atau marfu untuk isim dan untuk fiil mudhari. Pokoknya Ibu kalau dapati isim harokatnya doma atau domatain, wah itu pasti rofa. Dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbaru. Tuh, Allahu-nya rofa bukan tuh? Ya. Akbaru rofa bukan? Rofa. Dibilang lagi. As-salatu khairun minan naum. As-salatu rofa bukan? Rofa. Dapat. Baik. Nah, begitu. Apalagi isim ya, Bu. Isim belum dirangkai menjadi kalimat itu pasti rofa. Online daftarnya. Itu pasti rofa. Ya. Isim kalau belum dirangkai menjadi kalimat yang utuh itu pasti hukum takdirnya rofa itu. Pasti rofa. Walaupun nggak ditulis tanwinnya apa domanya, tapi kita harus menghukuminya pasti rofa. Pasti rofa. Itu pasti rofa. Kitabun, masjidun, miknasatun, yaktubu, yajlisu, yaknusu, akra'u, yasma'u, semua itu. Nah, ini pemahaman dasarnya seperti ini. Oke. Lalu pertanyaannya, apakah tanda rofa itu selalu doma? Gini. Doma atau domaten? Atau domaten yang saya maksud kalau bahasa nahu, kalau doma itu mencakup doma atau domaten. Oke. Apakah tanda rofa pada isim dan pada fi'il mudhari tanda rofanya selalu dengan doma? Tidak. Tidak selalu jawabannya. Tidak selalu. Jadi nanti ada tanda rofa selain dengan selain dengan doma ada nanti. Tuh.
Tapi konsep dasarnya karena ini kelas dasar dibatasi pemahamannya. Oh, kalau rofa itu dengan domah, betul sudah. Tuh. Nanti pengembangannya apakah tanda rofa itu selalu dengan domah? Tidak selalu. Oke, Bu. Nanti macam-macam nanti. Nanti ya, kita akan jelaskan. Satu persatu. Terus. Tuh, yang tadi saya jelaskan. Isim atau fiil yang i'rabnya rofa. Tadi yang perubahannya itu rofa. Dinamakan isim atau fiil yang Marfu. marfu. Makanya saya bilang tadi ya rofa dalam kurung marfu gitu. Marfu. Tidak. Oke. Terus pertanyaannya kapan isim atau fiil dihukumi i'rab rofa? Kapan? Itu pertanyaannya. Oke, itu yang jadi masalah. Kita udah tahu rofa nih. Kapan ya isim dihukumi rofa? Fiil mudhari dihukumi rofa. Nanti dijawab. Nah, ini baru poin rofa. Sebelum kita ke coret-coret, kita terus yang kedua nih. I'rab yang kedua nasab. Apa tuh nasab? Bukan nasab ya, Bu. Kalau nasab mah keturunan. Nasab itu ya kan adalah i'rab atau perubahan harokat akhir atau bangunan akhir kata yang ditandai dengan fathah. Baik fathah saja maupun fathatain. Tentu juga nasab ini untuk isim dan juga untuk fi'il. Contoh nih, kitaban. Isim bukan tuh? Isim. Masjidan. Isim. Miknasatan. Isim. Yaktubu. Fiil. Yasjuda. Yaktuba. Yaktuba. Fiil. Fi'il. Fi'il mudhari. Nasab. Yasjuda. Fiil. Yaknusa. Fiil. Fi'il. Coba lihat, perhatikan. Oh, fathah, fathah, fathah. Fi'il dan isim dan fi'il ini i'rabnya nasab. Lalu kita bertanya, apakah tanda nasab pada isim dan pada fi'il selalu fathah? Jawabnya Tidak selalu. tidak selalu. Di pemahaman dasar ini nasab tandanya dengan fathah. Ya, nggak apa-apa. Namanya kelas dasar. Nanti dibahas juga tuh selain fathah. Dan kapan isim dihukumi i'rab nasab? Kapan? Jawabannya ada 15 kedudukan atau keadaan. Tuh, nanti juga dibahas begitu panjang ini. Oke. Dan kapan fi'il mudhari itu dihukumi nasab? Tuh, tanyanya juga. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang kedua, yang ketiga al-jar. Nah, jar itu adalah i'rab yang perubahan akhir kata atau bangunan akhirnya tandanya dengan kasroh. Itu namanya Majrur. jar. I'rab jar itu hanya untuk isim. Hanya untuk isim. Ada enggak fiil yang jar? Ada? Tidak. Hah? Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Haram hukumnya.
Ya kan? Fiil i'rabnya jar atau majrur haram, Bo. Nggak pernah ada. Kalau kata orang Klender, dari zaman kuda gigit besi sampai zaman anak-anak main besi. Nah, itu nggak berubah-ubah. Jadi jar itu hanya untuk isim. Jadi nggak ada fiil yang jar atau fiil yang majrur itu nggak ada. Kitabin, masjidin, miknasatin, nah itu jar. Pertanyaannya kapan? Kapan? Isim itu dihukumi i'rab jar itu kapan? Kalau kata orang Pondok Gede, jawabannya kapan-kapan. Nggak ada kan? Halo? Nah, ya nanti pembahasannya itu. Lalu yang keempat, nasob, jazm. Jazm bukan balsam, bukan. Jazm. Gayam. Jazm itu adalah i'rab perubahan harokat kata atau bangunan akhir kata yang tandanya dengan sukun. Yang namanya i'rab jazm itu khusus untuk fiil mudhari saja. Ini kebalikan dari yang tadi, ya Bu. Kalau jar itu untuk isim saja, kalau jazm untuk untuk fiil saja. Fiil saja. Khusus untuk fiil nanti ya. Nah, Kalau jazam sampai sini sudah bisa dipaham. Baru kita oret-oret penambahannya. Jadi i'rab itu apa tadi Bu? I'rab perubahan pada akhir kata kalimat berkali kata Memiliki tanda ciri harokat doma. tanda pada akhir kata. i'rab itu adalah perubahan Karakter. Harokat. akhir kata. Ada yang domah, Ada yang nasab, kalau kayak udah domah namanya rofa. rofa, nasab fathah, jar kasroh, jazm sukun. Nah, itu ada 4. Ingat cuma 4 aja udah ingat. Nah, catatan. Kebesaran ini. Katakan berantakan banget. Ya. Catatan Astagfirullahaladzim. 1 Masih dasar. Oktober itu ke hari kesaktian Pancasila. Pancasila. Luar biasa. Harusnya upacara nih kita. Enggak zaman, San. Hah? Enggak zaman sekarang kayaknya. Ada di Lubang Buaya upacara. G30 SPKI udah enggak zaman katanya. Udah nggak zaman. Habis banget ya. Caranya pakai Zoom. Oh gitu, keren. 1 Adik Oktober. bukunya yang baru kemarin ya di baru kita mana. Pembahasannya Ya, Rob. Rob. Tuh. Tadi pengertiannya sudah kan Bu, i'rab ada 4. Jadi nanti kalau Ibu dengar-dengar i'rab itu ada 4. Ada 4. Enggak lebih dari itu ya Ustaz ya. Enggak lebih dari itu. Yang pertama Rofa rofa. atau marfu. Rofa. Rof on dalam kurung Marfu. Yang kedua Nasab. nas dalam kurung
Mansub. Mansub. Sub. I'rab. Kemudian Jar. Darun. ya jarrun dalam kurung Majrur. majrur. Keempat, Jazm. Jazm. ya jaj misalnya Mazum. ya jaj gini jaj jaz Jazum. Jazum. dalam kurung Majum. majumun. Tuh, hanya 4 loh. Ini kok kemana? Tapi belum. Hilang satu. Iya, Bu. Siapa yang ngambil ini? Jatuh itu rontok. Waduh, rontok ini musim hujan rontok. Rofa. Nasab. Jar. Tuh, hanya 4. Ya, cuman ngafal 4 doang langsung nggak inget-inget. Ya kan? Jadi bukan i'rab ya Ustaz. Kan yang diapelin bukan ini doang. Oh iya, beda kalau yang masih aktif, Mak. Itu Nggak ada kerjaan. Kalau yang udah purna bakti jangan pensiun ngomongnya. Sekarang tak berguna. Nggak enak kalau pensiun dengarnya purna bakti. Ya. Oke. Ya itu ada 4. itu kedudukannya i'rab itu ya Ustaz ya. Iya. Bukan kedudukan perubahannya. Oh, bukan kedudukan. Belum, nanti apa saja yang menduduki i'rab rofa gitu baru. Nah, ini rofa. Ini rofa untuk siapa nih? Dia untuk isim. Selain isim, Fi'il mudhari. fi'il. Dalam kurung fi'ilnya Mudhari. ya fi'lun mudhari. Itu kan gampang. Kalau fi'il mudhari itu ya ini, kalau ini untuk siapa nih? Itu sama Isim. isim dan fi'il. Juga dia untuk fi'il. Di sini fi'ilnya fi'il Jajam. mudhari. Jazm. Kalau ini untuk Amat. only Jadi kecil suaranya. isim. Kalau ini untuk Fi'il. fi'il. Fi'ilnya juga khusus, hanya fi'il Mudhari. mudhari. Ya, gampang ingetnya kan? Boleh nanya Ustaz? Boleh. Mumpung belum jauh. Ya, Kapan kita menyebut sesuatu dari kata itu rofa dan kapan kita menyebutnya itu sebagai majrur? mantap sekali pertanyaan. Ya, nanti saya jawab bentar lagi ya, Bu. Kurang lebih 5 sampai 10 menit lagi. Ya, kita iklan dulu. Iklan dulu. Enggak ada iklan. Nah, sebelum kita jawab itu, Nggak mau. bagus itu pertanyaannya. Itu Ustaz. Waalaikumsalam. Sama ada jalan gimana sih? Terus, Jauh. ya, tanda ini yang kita bahas dulu nih ya. Yang rofa. Rofa. Sebelum kita jawab ke pertanyaannya, Isim dan fi'il mudhari. yang Isim dan fi'il kita mudhari. bahas siapa Bu Casyana? Lupa Bu, mohon maaf, dimaafin. Marfu. Tato. Pembahasan rofa dalam kurung Marfu. marfu. Tuh. Apa saja tanda rofa itu? Tandanya. Terdapat isim dan fi'il mudhari. Isim. Tandanya. Selain doma. Bisa fathah. Isim. Nah, ini saya jelasin nih baru. Tandanya kita kasih kotak lagi.
Ada dia doma. Tanda utama kan doma ya, Bu? Ya. Ya. Tambahnya doma. Ini doma tandanya. Doma itu untuk siapa? Satu, untuk isim mufrad. Untuk isim isim mufrad itu apa itu isim mufrad? Isim tunggal. Tunggal. Asawal. Iya, mufrad itu tunggal. Mufrad itu Enggak. isim mufrad. Nah, dalam kurung isim tunggal. Tahu Bu tunggal, Bu? Tahu. Tunggal. Oh. Satu siji. Ah, Biji. Ji. ini dia. Ini harus dikecilin ini ukurannya. Itu Nek, mana sih tautannya? Oh, kamu sih makan. Tinggal kakak mana? Bisa Yang dia diperbaiki lagi. gak beres. Tuh. Yang terus isim tunggal. Isim jadi mufrad itu isim tunggal. Plural ya? Tunggal. Bukan organ tunggal, bukan. Nomor 2, Pak. Selain dia isim mufrad, apalagi adalah isim yang kedua. Yang kedua nih. Isim Sana. jamak. Tahu jamak? Sama. Oh, banyak. Jamak al-mudzakkar muannas. Muannas salim. Tuh. Apa artinya tuh? Jadi termasuk dua ya, jadi dua dan banyak. Lebih dari satu. Disebut jamak itu Isim jamak. lebih dari 2. Minimal 3 jamak itu. Banyak. Ya. Isim jamak muannas salim, jamak yang Assalamualaikum Ustaz. Nah, Mohon maaf. iya Bu, dimaafin. Ya. Silakan. Buku apa Pak? Buku Naho disebut jamak itu 445 Bu. Oh iya, makasih. Ya. disebut jamak itu kalau dia Bu Sum nungguin aku ya. Aku di masjid. lebih dari 2. Dua. Jadi dua. Ini jamak untuk perempuan. Salim. Jamak. Perempuan. Muannas kan perempuan kan? Iya. Oh. Yang ketiga masih doma nih. Ya doma. Ya. 3. Jamak taksir. Jamak Hasil. taksir. Apa tuh jamak taksir? Yang naksir-naksir. Nah, kalau kata gue sih yang naksir-naksir. Kira-kira Kan gitu. tahu. Ya Oke. Allah. Jamak taksir itu jamak taksir. Reguler jamak. Iya, Irregular jamak. Tidak beraturan. jamak yang enggak beraturan. Kira-kira. Perempuan. Jamak yang tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan. Iya. Pernah Maksudnya dengar? irregular. Wazannya. Termasuk perempuan enggak ini Ustadz? Ya perempuan juga boleh juga kalau dia enggak beraturan.
Begitu. Maksudnya gimana Bukan ya? khusus ya. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Maksudnya gimana? Entah kita jelasin. Tape itu. Tukang tape itu khas Batu. Kayaknya dari Pondok Gede itu kayaknya itu. Di rumah juga ada tape. Jam 1 lewat. Jamak yang tidak beraturan. Tidak ada polanya. Tidak beraturan. Jamak tasir. Asdar Kenapa dong. tuh tidak beraturan? Ya ada wazannya gitu, Ustaz. Ntar kita kasih contoh. Ini sebutin Iya. dulu. Sebutin. Yang keempat, Jamak. tandanya dengan apa nih? Yang keempat ditandai dengan Sama dengan domba juga nih peruntukannya. Yang jamak. yang keempat di isim tuh apa? Tuh. Ustaz lagi bangun, Ustaz. Enggak. Itu Bu Rulina lagi bangun toko. Apa? Isim ghairu munsharif. Oh, Yang tidak menerima tanwin. Apa tuh? untuk Yang tidak menerima tanwin. Betul. Betul sekali. Luar biasa. Ternyata masih ingat aja. Iya. Isim Ya. yang tidak Yang tidak menerima tanwin. menerima Tanwin. tanwin. Kasihan tanwin nggak dibuka di sini. Ntar kita perbaiki lagi nih sebelum Nggak dibukain pintu ya tanwin ya? Tanwinnya nggak dibukain pintu. Tidak boleh masuk. Nggak boleh masuk dia. Jadi yang rofa tandanya dengan doma. Untuk siapa? untuk mufrad, Untuk isim mufrad, Isim jamak. isim Jamak jamak, taksir. jamak muannas salim, Jamak muannas salim. terus Yang ketiga jamak taksir. terus sorry. Ghairul munsharif. Firun Sarif. Terus kita jelasin satu. Selain tandanya dengan domah, dia juga dengan alif boleh. Dengan Alif. dengan alif. Dengan alif. Ini dia lagi ini nih, lagi masang keramik nih. Lagi motong. Apa ya? Lagi bikin kenopi. Kenopi itu bikin kenopi. Kanopi. Musim hujan ya dikasih kanopi. Nomor 1 untuk isim musanna itu. Ini untuk siapa? Dia untuk isim Musanna. Yang perempuan. musanna. Apa musanna tuh? Bukannya mah. Dua. Yang perempuan. Isim yang menunjukkan dua orang. Dua orang. Oke. Isim Tunggal. yang menunjukkan dua. Pokoknya dua. Ya. Meong. Jamak yang tidak beraturan tuh. Terus ada lagi. Apa tuh? Wow. Wow. Momen. Banyak juga tanda yang rofa ya. Wah. Untuk siapa tuh? 1. Untuk isim jamak al-mudzakkar Tempat kecil apa? salim. Apa tuh? Isim yang menunjukkan Laki-laki.
Jamak untuk laki-laki. Iya. Isim untuk jamak laki-laki. Tuh. Selain tadi nomor 2-nya, selain jamak mudzakkar salim, juga asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Al-khamsah. Apa saja itu? Apa tuh? Itu nama kelima. Asmaul khamsah itu apa? Nama yang kelima. 5 nama. Bukan nama-nama Allah. Tahu bukan nama Allah. Tahunya. Nama-nama Allah. Asmaul Husna. Husna. Ini Asmaul nama-nama. husna, nama-nama Allah. Ini asmaul khamsah, Bu Tati. Oh, ini Khamsah. Yang kelima, Ustaz. Namanya juga 5. Pasti ada jumlahnya, ada 5. 5. Pertama, Rahim. Abu. Apa artinya Abu? Ayah. Ya. Iya. Kedua, aku. Oh, kakak. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki, bagus sekali. Terus, Abi, abu, ahu, ahun. hamu. Man. Hamu. Kamu memang iya. Man. Nebak tadi. Satu lagi, Ge. Lagi. Dua lagi. Lu. Ibnu. Satu lagi, fu. Oh. Itu apa, Pak? Fu itu mulut. Oh. Tulisannya. Ini tulisannya begini. Fu. Nah, inilah asmaul Asmaul khamsah. Aku. Hafal ini. Abu itu artinya bapak, ayah. Aku saudara. Saudara. Hamu ipar. Oh. Zu pemilik. Oh. Pemilik harta. Zu malin. Oh. Pemilik istirahat. Zul qa'dah. Nama bulan jadinya. Dzulqa'dah. Pemilik haji. Zulhijjah. Nah, Hijjah. itu betul. Zulhijjah. Betul sekali, Bu Batman. Oh, ya. Oh, dari nama itu ya. Musab udah di situ. Hijjah. Ya, Ibu sih suruh ke sini aja pakai di musola aja. Udah duduk dingin. Luar biasa. Bu Tati mau siap-siap jadi khotib, Bu Tati. Udah di Iya, suruh ke sini Ustaz, malah di musola. masjid tuh. Oh, saya kira mau siap-siap. Gak ada orang, kesini aja masuk. Lah, kalau nggak ada orang repot ntar. Gak apa-apa, udah kenal. Batman ada Batman. Diajak Batman. Saya di Kalibata, Ustaz. Dekat rumah Bu Sum. Ustaz, rumah Bu Sum, tapi dia malah ke masjid, bukan di rumah saya. Habis Jadi asma kan asma nama, ya kan nama-nama. Khamsah 5, ya 5 udah jumlahnya. Jangan tambahin. Jadi bapak, saudara laki-laki. Terus apa? Kamu Ipar, Ipar. Zu pemilik, Fu mulut. Pemilik. Maksudnya mulut apa? Iya, emang jarang didabasi. Gini. Kadang-kadang ilmu itu datang dari ucapannya tuh gitu. Memang artinya agak nggak enak itunya kan, Bur. Apa sih? Iya. Kan main di kau ya. Nah, dari Batman juga bisa. Pelajaran datang itu. Jangan gitu dong, Abang. Oke. Terus apa lagi? Al sudah, alif sudah, wau sudah. Iya. Terus apa lagi?
Ada lagi nih. Ada lagi. Domah. Urina hadir. Kok nggak ada suaranya? Muqaddarah. Doma mukodar. Muqaddarah. Apa artinya muqaddarah? Qadarah itu domah yang Apa ya? bisa diganti. Dalam kurung domah yang diperkirakan. Oh iya, domah yang Yang diganti. ya. Aduh, lupa Domahnya nih. diperkirakan. Doma aja diperkirakan tuh. Nah ini Ibu kalau Ibu memegang ini Pasti. prinsip ini yang saya sampaikan ini, wah luar biasa Ibu ini nanti. Ya. Diperkirakan. Nanti Pengennya langsung sih dulu begitu, Ustaz. apa ya? Domahnya diperkirakan. Domah yang diperkirakan itu seperti apa? Gini nih. Untuk siapa tuh? Diberikan. Gini nih. Atau Tulisannya diberikan Pak itu Ustaz. Iya, diberi. oh diperkirakan. Iya. Kira-kira aja. Wih. Diper diperkirakan ini. Diperkirakan. Nah, baru. Untuk siapa? Untuk isim mankus. Man? Kalau jelasin begini, paham gak ya? Dibaca Dan terus. banyak Ustaz. Ah. Isim mankus itu isim yang berakhiran huruf ya. Manfus. Ya bengkok ya. Bengkok. Dalam kurung isim isim yang berakhiran ya sukun. Itu si makus apa si mankus sebenarnya? Mankus. Oh, bukan manfus. Mankus. Ya, bukan mampus ya, Bu. Kirain manfus. Mankus artinya apa Ustaz? Mankus. Mankus itu artinya kurang, yang dikurangkan. Yang dihilangkan. Sorok. Jamak ya. Baik. Ya Allah. Bentar ya, Bu. Kali ini. Ya berakhiran huruf ya ya, Bu. Ya sukun, ya sukun. Di sini ya sukun ini. Berarti ya sukun. Ya berharokat sukun. Contohnya nanti kita buat nih dalam bentuk kalimat biar supaya paham. Ini baru mau mengenalkan tandanya buat siapa ya, Bu. Lagi satu-satu. Pembahasan ini bisa 2 bulan ini. 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau selesai. Kalau nggak selesai, Setahun. Ini basic harus dikuasai sebagai Ya. pelajar ilmu nahu. Ya. Yang Untuk kedua harokat ya. Hah? Untuk memberi harokat pada jelas untuk memberikan kata-kata harokat gundul. dia dan membaca. Arab gundul itu ya Ustadz ya. Jadi poinnya di sini nih, Bu. Oh gitu ya. Makanya belajarnya hati-hati dan udon harus sungguh-sungguh. Ya. Tapi kenapa nggak ada di buku, Pak Ustaz? Kalau dibukukan itu tahapnya tahap dasar, Bu. Ini ini sudah mulai saya tambahkan sedikit. Oke. Udah ditaikin. Naikin sedikit karena Ibu ini saya rasa udah banyak makan asam garam. Waduh. Peraturan Ustadz. Jadi Belum peraturan, Bu. Ini kan namanya penjelasan. Penjelasan kan kitanya belajarnya nggak ngerti dulu Ustadz. makanya karena Ibu udah banyak masak garam. Kita nggak ngertinya. Kan main masak garam.
Oke. Isim maksur ya Ustaznya. Isim maksur itu apa sih? Isim yang Oh, lain lagi ya. berakhiran huruf alif bengkok. Bengkok. Alif bengkok. Tahu alif bengkok? Yang kayak ya. Ya, nggak ada titik. Nah, itu maksur tuh namanya tuh. Oh, begitu. Kalau di bukannya simpel Ustaz ya. Iya, simple. Ini kalau di Arab dijelasin nih Ustaz ya, yang kalau ada yang bengkok. Kan bahasnya kita Arab. Ya, kalau di bengkok, kalau i'rabnya nanti kalau ini Alam tahap dijelasin. Arab di buku kita cuma sampai poin ini aja nih. Nih, yang saya blok nih. Udah selesai. Belajar kan ribet. Nah, tapi ini karena saya merasa Ibu sudah bisa mengikuti bahasa doang ya, Bu. Jadi saya rasa nggak apa-apa, langsung kita. Amin. Ustaz. Nah, memang diperlukan Ustaz. Saya nggak bisa huruf gundul, nggak bisa ngasih harokat saya selama Itu ini. ini obatnya, penawarnya. Ya, Tapi untuk itu bisa semua, ini harus dikuasai. Iya. Bisa nggak? Bisa. Bisa dibakar aja bukunya, catatannya. Bikin kopi. Minum deh. Kumirat ya. Nanti saya perbaiki lagi nih catatan ini. Biasa catatan ini. Langsung apa Ustaznya? Biar Isim yang berakhiran. Jadi tanda rofa itu ada berapa? Nah, ada Tanda rofa itu ada 4. Ada 4. Ya. Yang pertama dom. Doma. Yang kedua alif. alif, yang kedua Fathah. Ya, wawu. Yang keempat doma. Oh ini alif. Wow. Muqaddarah. saudara. Doma Nah, muqaddar. Ya, Domah itu untuk siapa? Yang pertama untuk isim Tunggal. Mufrad. mufrad. Ya, untuk isim Mufrad. 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 Manas Salim. Jama taksir. Ya, untuk isim mufrad. Gimana? Terus yang kedua, Isim jama muannas salim. ya, yang kedua untuk isim jamak muannas salim. Yang ketiga untuk Jama taksir. jamak taksir. Yang keempat untuk Isim ghairal munsharif. ghair munsharif. Nah, tanda rofa dengan alif itu untuk Ya Tiko ini suaranya Isim nggak ada. musanna. halo, Yang menunjukkan dua. Isim musanna Ustaz. hanya untuk isim musanna. Isim rofa tanda rofa yang ketiga dengan wawu untuk Isim jama muzakkar salim. Ini siapa ini Ustaz? ya, ada yang sekolah juga. Luar biasa, kepala sekolah. Bu Sri Utami kepala sekolah kan? Yang punya sekolah Ustaz. Alhamdulillah. Saya tahu yang punya sekolah As-Sodriyah kalau nggak salah. Sosodri. Apa gimana sekolahnya? Numpang itu mah. As-Sodriyah atau apa gimana? Numpang. Bang. Kepala sekolahnya tuh. Ya kan, Bu? Acara sosialisasi Nah, isim yang menunjukkan dua tuh. Terus kalau isim jamak mudzakkar salim, tandanya dengan wawu kalau di rafa. Kalau di Eropa tandanya dengan wawu ya. Ya. Selain yang tanda wawu itu dengan mudzakkar salim juga ada apa namanya asmaul khamsah. Al-khamsah. Isim-isim yang 5. Ada juga tanda rofa dengan domah muqaddarah untuk isim manqus dan isim maksur. Isim maksur. Wah, kalau begitu sebelum kita bahas yang rofa-rofa itu, kita harus paham dulu apa itu isim mufrad, ya kan? Isim mufrad adalah isim yang tunggal. Nah, kalau isim jamak muannas salim Jama untuk perempuan.
Ya, ini pengertiannya di sini nih kita tulis nih. Pengertiannya ya, pengertiannya ya. Misalnya yang kayak gimana? Nanti saya perbaiki tabelnya biar bagus. Pengertian dari yang tadi ditulis, satu di sini. Siapa tadi? Isim Mufrad. mufrad. Dalam kurung adalah Isim yang Tunggal. ya tunggal. adalah isim yang jumlahnya Satu. satu dalam kurung tunggal. Tuh. Isim muannas salim perempuan. Contohnya Oh, contoh. Darotolibun. kita Bun. Satu atau dua tuh? Satu. Satu. Tuh. Mar'atun. Satu atau dua? Satu. Tuh. Qalamun. Satu. Satu. Tuh. Marfu dia, kan? Marfu. Ya. Aku. Tandanya dengan doma kan? Ya. Oh iya. Yang kedua, Muannas salim. pengertian tadi apa tuh? Muannas salim. Isim tadi, itu Isim muannas Mana salim? isim ya jama muannas salim. Jamak mu'annas salim. muannas. Jamak untuk perempuan. Salim adalah Jamak untuk perempuan. isim Yang yang digunakan untuk isim yang menunjukkan perempuan. Perempuan dalam hal ini bukan hanya perempuan secara fisik, tapi ya semua isim yang menunjukkan perempuan ya, benda ya. Tambahnya apa dia ciri-cirinya? Tak marbutoh. Tak marbutoh. Ciri-cirinya Tamar buto. Titik dua kepalanya. ciri-cirinya ditambah Titik dua. Belakangnya alif dan ta. alif dan ta. Alif dan ta. Tuh. Alif dan Contohnya. Oh muslimat gitu. Contohnya. muslimah tuh. Muslimah. Contohnya nih. Muslimatun. Muslimatun satu atau dua? Dua. Dua. Woi, muslimatun. Muslimatun banyak. Satu. Satu. Muslimatun satu. Nah, satu. Biar supaya jamak ditulis seperti ini nih. Oh, Muslimat. muslimat. Ya. Muslimat gitu. Muslimah kan gitu kan? Iya. Ditambah Alif. alif dan Tak. Jadi muslimat. menjadi muslimatun. muslimatun. Nah, gitu. Oh. Berarti tambah. Oh, begitu. Iya. Asalnya dari harus muslimatun dulu, yang perempuan. Contohnya lagi, misalnya mudarrisatun. Apa artinya mudarrisatun? Murid. Murid. Murid apa guru? Siswa. Guru. Mudarrisatun itu guru perempuan. Ibun kalau murid. Maka caranya Mudarisatun. Pakai alif. Ditambah alif dan ta. Alif tak. Menjadi Mudarisat. mudar. Tun. Nama taknya tak apa? Panjang. Namanya? Taknya tak apa namanya? Namanya tak jamak muannas salim. Tatanis bukan? Bukan. Tatanis. Namanya tak muannas salim. Lagi ya. Ditambah alif dan ta. Jadi Mudarisa. Double. Ustaz, mudarisa pakai alif tuh Ustaz. mana? Mudarisa. Mana yang pakai alif? Taknya. Akunnya di belakang A-nya. Mana? Ditambah akun. Ya. Oh, betul ya. Alif. Tulisnya. Mana yang alif? Enggak ada alifnya kan? Ya, ditambah akun gitu ya. Nah, seperti ini.
Darusan. Mudarisun plus atif jadi mudarisun plus atif lagi dong. Nah, jadi mudar Mudarisatun. Jadi kalau salah sebut salah ya artinya. makanya. Selama ini suka mudarisatun. Padahal harus panjang. Nah, jama ini dia jama dia. Bu. Mudarisa sama atun. Iya. Oke, caranya begitu. Dibuang tak marbutohnya. Lalu cara membuangnya gimana? Buang aja. Cara membuat jamak muannas salim, caranya kan pertama ambil ya yang mufradnya muslimatun kan mufrad tuh perempuan kan, dibuang tak marbutohnya, buang ke tong sampah pasar Minggu. Kemudian setelah dibuang taknya ditambah alif dan ta, jadi muslimatun. Mudarrisatun, mudarrisatun. Sayyaratun, sayyaratun. Itu. Terus apa lagi tuh yang kita belum jelasin? Nah tuh. Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Apa tuh jamak taksir? Jamak Tidak beraturan. Adalah Tidak beraturan. jamak Yang tak beraturan. yang tidak beraturan. Ya. Tuh. Maksudnya tidak beraturan, tidak ditambahkan alif dan ta. Alif dan ta seperti ini. Atau waw dan nun. ya, atau waw dan nun, atau Ya dan nun. atau ya dan nun. Tuh. Jatuh nih. Kenapa? Tuh dia dianuin atang susu lah. Atang Contoh. Ada ngasih contoh? atang mau ikut. Nun gitu, Ustaz. Contohnya, contohnya apa bahasa Arabnya buku? Buku. Kitabun. Jamaknya bukan kitabat, bukan. Kutubun. Iya ya. Banyak kutubun. Itu jamak nih. Tuh, kan nggak ngikutin kan? Nggak ngikutin alif ta dan waw nun kan? Nggak ngikutin kan? Kutubun. Iya, nggak beraturan nih Satya. Nggak beraturan dia. Ikut jatuh. Misalnya lagi apa? Ya udah. Atau pipis. Bukan. Misalnya lagi nih. Rasul. Rojulun. Misalnya lagi Rojulun. Jamaknya? Rijalun. Yalun. Lun. Apa? kalau gunung apa? Jabal. Jabal. Jadi jibalun. jibalun. Iya, itu tidak beraturan juga kan? Tidak beraturan. Ini perempuan apa perempuan? Marhatun. Namanya? Nisa. An-Nisa. Nisa. Oh iya ya. Jauh kan? Jauh banget. Dari marhatun. Dan seterusnya. Pokoknya dia nggak ngikuti alif dan ta atau waw dan nun, ujungnya ya dan nun. Berarti agak susah kita mengetahui ini. Berarti harus dihafalin tuh. Ya, bagus sekali jawabannya udah. Ngapainnya gimana? Hafalinnya baca. Itu kan banyak, Pak. Paling banyak. Ya, kan banyak. Yang ibu hafal ya sedikit aja. Aja ya. Ya, jangan dihafalin semua. Kalau dihafalin semua, ntar ibu Udah masuk di otak nih. udah pinter duluan. Ntar. Nenek-nenek mah nggak bisa.
Kalau pakai Pak Jamalnya kelas Bentar. Loh, siapa Bentar bilang? deh. Nenek juga kalau rajin-rajin mah oke. nggak bisa lah kalau banyak jamu kasir semua. Ya sebentar. Jadi yang dihafalin dia inget-inget jamak taksir Bentar dong. gitu. Iya, saya ingatnya cuma kitabun Ya, seperti Nabi. Satu lagi saya kasih contoh lagi, bonus. Contoh bonus. Nabiun. Andia. Nah, itu tahu. Hafal. Katanya nggak tahu nenek. Yang di Quran tahu satu-satu. Alah. Andia. Itu kan nggak beraturan namanya. Jauh lagi ya. Ya, jauh lagi. Kalau kutubun masih dekat. Mirip-mirip. Iya. Nah, terus apa lagi keterangan tadi? Nah, gue lagi munsharif. Nah, Keempat tadi ya. Tarif juga udah kita jelaskan juga sebenarnya ini. Udah. Masih ingat? Dikit-dikit. Ya, jangan dikit-dikit. Ini Mensarif. Yang sama perempuan Arab gitu Ustaz ya. Nah, salah satunya kriterianya baca lagi di halaman sebelumnya apa sih ghairul munsharif itu? Isim yang tidak menerima tanwin. Tuh. Ya, ini apa? Ini Contohnya Nama perempuan Arab. Perempuan Arab. itu mah kriterianya. Arab. Kriteria isim ghairul munsharif baca lagi di buku. Ya, Ya. baca lagi di buku. ini. Di sini lihat bab ya. Oke. Halaman sebelumnya. Ini saya kasih contoh. Seperti apa tuh? Ibu. Ro. Halaman 22. Halaman berapa, Bu? 22. Halaman 22 tuh bisa. Hal 22. Ibrahimu terus Hamad. Lukman. Fatimah. Nah, Fatimatu. Fatimah tuh. Ada Ya, suara. Fatimatu. Rob. Bentar. Ibrahimu. Ibrahimu. Terus Fatimatu. Halaman 22. Zain. Zainab. Zainabu. Zainabu. Makatu. Dan seterusnya. Contohnya. Contoh isim ghairul munsharif. Terus apa lagi, Bu? Kota. Negara. Dan seterusnya. Ini contoh kecilnya aja. Coba perhatikan. Nomor 1, 2, dan 3 lihat tandanya. Dengan doma semua kan, Bu? Ya. Kitabun, mar'atun, kolamun, doma kan? Ya. Mudarrisatun, muslimatun, doma kan? Ya. Jamak taksir juga sama tuh. Kutubun. Kemudian rijalun, mar'atun, nisaun, ya kan, anbiya'u itu doma. Sama isim ghairul munsharif doma. Tuh. Lalu isim musanna, apa itu isim musanna? Dua. Dua. Hah? Isim yang menunjukkan dua. Rumah. Isim yang menunjukkan isim musanna. Isim yang menunjukkan
2. Jumlahnya 2. Contoh. Sepasang gitu. Bukan sepasang, 2. Kalau sepasang itu Pak Sutri. Sendal jepit. Nah, betul itu. Sendal jepit. Oke. Contohnya 2 buku. Bani. Caranya gimana caranya? Caranya dulu deh. Ini kita bunyi. Kita buat. Ya kan? Ditambah. Kita ba. Ini jadi fathah. Ditambah alif dan nun. Iya. Menjadi jadi kita ba. Nih. Contoh lagi. Muslimun. Apa isim misalnya? Itu rofanya mana? Ya, rofanya alif nih. Oh, gitu. Kan tandanya dengan apa tadi? Rofa. Iya, dengan apa tadi? Doma. Iya, doma. Nih. Alif. Dengan alif. Nih lihat. Oh, alif nih tadi. Oke, di depan. Nih lihat. Alif, Ustaz. Tanda rofa dengan doma atau gerak tadi itu. Iya, iya. Doma 4. Ini dengan alif. Nah, ini dengan alif. Caranya 5. Ya kan? Ditambah alif nun. Menjadi Alif nun. Musliman. Contoh lagi. Mukminatun. Apa artinya mukminatun? Orang mukmin. Orang mukmin. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Iya, bagus. Mukminatun. Almarhum teman kita, almarhumah. Min mukminah. Nah, iya. Itu namanya mukminah. Bagus. Jadi gimana? Mukminani. Mukmina. Tetap di sini mukmina. Taknya jadi begini, Bu. Oh. Tambah alif. Menjadi mukmina. Mu'minatan. Oh, ya, jadi tanda i'rabnya dengan apa tadi? Alif. Alif. Mukminat. Mukminatini. Nah, Bu, saya ulang kembali. Nah, saya ulang kembali. Rafa itu tanda umumnya dengan doma. Oke. Tapi tidak selalu tandanya dengan doma. Boleh juga dengan alif, boleh juga dengan wawu, boleh juga dengan doma muqaddarah. Oke. Tandanya dia dengan doma. Kalau ini tadi disebutkan 4 ya. Tapi kalau tandanya dengan alif untuk isim musanna. Tandanya dengan wawu untuk isim jamak muzakkar salim. Atau tuh. Ulangi Ustaz. Ulangi yang kata-kata terakhir. Suaranya kesek-kesek, Pak. Baik. Iya, aku nggak kedengeran juga. Tandanya juga yang ketiga itu dengan wawu. Ya, wawu. Untuk siapa? Untuk jamak muzakkar salim. Ya. Tanda wawu yang selain jamak muzakkar salim apa? Ada lagi untuk asmaul khamsah. Tuh, habis. Khamsah. Asmaul khamsah.
Nah, terakhir ada juga tanda rofa dengan doma muqaddaro untuk isim manqus, isim maksur. Nah, sampai poin ini Isim saya apa? ya isim manqus. Di sini nanti akan kita lanjutkan nih minggu depan nih keterangannya. Nanti filenya saya buat lebih bagus. Biar untuk itu biar sama untuk karena waktunya sekarang sudah pukul 10:30 dan saya harus izin pamit karena saya ada tugas negara ke Bekasi. Ya. Bekasi. Iya. Jadi saya Herat. Iya, seperti itu dulu. Maka sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti saya akan kirim filenya dengan bentuk yang paling bagus, ya, sesuai dengan permintaan Bu Tati. Ya. Jauh nih belajarnya Ustadz. Kalibata nih Ustadz. Baik, Ibu. Saya rasa cukup dulu di sini. Nanti kalau ada pertanyaan, siapkan pertanyaan yang terbaik di depan. Oke. Insya Allah. Kita akhiri. Kafaratul majlis. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih.